Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afianti. Saya ingin mempresentasikan kurikulum 2013 atau yang biasa disebut K13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 atau K13 versus kurikulum Merdeka. Definisi dari dua kurikulum tersebut adalah yang pertama kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang kedua, definisi dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Jadi bisa disimpulkan kurikulum Merdeka itu lebih mengutamakan minat dan bakat para peserta didik. Slide selanjutnya ada perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum 2013 berbasis tema, sedangkan kurikulum Merdeka berbasis mapel. Dan yang kedua, kurikulum 2013 menggunakan mapel IPA dan IPS, sedangkan di kurikulum Merdeka akan dijadikan satu menjadi IPAS. Dan yang terakhir, kurikulum 2013 menggunakan standar KKM. Sedangkan di kurikulum Merdeka lebih leluasa mencapai nilai yang diinginkan peserta didik. Penilaian yang ada pada kurikulum 2013. Yang pertama ada penilaian harian atau yang disingkat dengan PH. Dan yang kedua penilaian tengah semester atau PTS. Dan yang terakhir ada penilaian akhir semester atau PAS atau PAS. Sedangkan di penilaian kurikulum Merdeka hanya ada dua aspek, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Implementasi kurikulum. Pada kurikulum 2013 atau K13, awalnya adalah KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar. Sekarang di kurikulum Merdeka diganti dengan CP atau capaian pembelajaran. Dan yang kedua, silabus sekarang digantikan dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, RPP yang sekarang diganti dengan modul ajar. Dan yang terakhir, KTSP diganti dengan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum. Kelebihan kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, siswa lebih inovatif, kreatif, dan tanggap karena diberikan kebebasan yang leluasa. Yang kedua, siswa dilatih untuk berani seperti dalam sikap bertanya kepada guru tentang materi yang belum difahami atau diketahui. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan logika siswa. Kekurangan dari kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, guru tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013 oleh pemerintah. Yang kedua, hanya bergantung pada hasil akhir tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, adanya penekanan pengembangan kurikulum terhadap siswa sehingga siswa menjadi tertekan. Kelebihan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka lebih simpel dan intens. Yang kedua, kurikulum Merdeka dinilai lebih relevan dan interaktif. Yang ketiga, kurikulum Merdeka lebih bebas dan leluasa. Kekurangan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka dinilai kurang matang dalam persiapannya. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik.
Yang ketiga, kurangnya SDM, sumber daya manusia, dan sistem belum terstruktur. Slide selanjutnya yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum 2013 atau K13 yang pertama, menciptakan generasi muda yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, dan beriman. Yang kedua, menambah rasa keberanian bertanya kepada guru. Yang ketiga, mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan kurikulum merdeka yang pertama, memberikan kebebasan guru untuk mengajar dengan cara leluasa dengan melihat kemampuan setiap peserta didik. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang bebas sesuai minat siswa. Yang terakhir, mengatasi krisis belajar pada generasi muda Indonesia. Demikian presentasi tentang kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.